Jangan pernah menghukum keyakinan orang dengan duga, dengan sangka. Maka kadang-kadang kita kaum muslimin rahmati Allah, dengan menghukum hati orang, kadang mudah menuduh orang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan fasik, perbuatan nifak atau munafik kita kenal, atau mudah menuduh orang berbuat kufur. Jangan. Hukumilah setiap sesuatu sesuai dengan yang zahirnya, yang nampak kasat mata saja. Sebagaimana orang tak mau tertuduh, dia sama dengan kita tak mau tertuduh seperti orang yang kita tuduh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil kabiril muta'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin, imamul anbiya'i wal mursalin, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ihtada wattaqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih dimuliakan dengan iman, dimuliakan dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang lapang, badan yang sehat, dan segala yang menjadi kecukupan dalam hidup kita. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Setiap nikmat yang kita rasakan, zahir dan batin, nampak kasat mata atau tidak, semuanya datang dari Allah, dan tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri setiap nikmat Allah, baik yang nampak dengan kasat mata kita rasakan secara fisik atau tidak. Bagian dari syukur itu apabila datang hari Jumat, maka sunnah Nabi mengajarkan, pertama, berusahalah agar bersih-bersih sebelum berangkat. Bersih-bersih dengan potong kuku, potong bulu-bulu di badan yang dianjurkan oleh agama, mandi, lalu kemudian memakai pakaian terbaik, lebih elok lagi warnanya warna putih, lalu berangkat dengan memakai harum-haruman. Tidak mesti mahal, tapi dia cukup menjaga kehormatan bila orang dekat dengan kita, harum untuk dipakai di badan kita. Lalu berangkat lebih awal, karena kenyataan bila kita lihat kondisi umat, banyak yang sengaja lambat untuk datang ke masjid. Kadang Nabi SAW mengingatkan para sahabat bahwa ada kelebihan bagi orang yang datang ke masjid lebih awal dari segi pahala. Nabi menggambarkan siapa saja orang yang datang lebih awal ke masjid bagaikan orang yang kurbannya dengan seekor onta. Bila dia datang lebih belakang sedikit dari waktu yang awal ini, dia seperti orang yang kurbannya dengan sapi. Begitu seterusnya sampai waktu yang sudah dekat dengan khutbah Jumat dimulai oleh khatib di waktu hari Jumat. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, biasakan untuk siap lebih awal, berangkat lebih awal di hari Jumat dengan keadaan terbaik.
Lalu bila sampai di masjid perbanyaklah selawat kepada Nabi, atau sejak perjalanan perbanyak selawat kepada Nabi. Kemudian disambung dengan baca surah Al-Kahfi. Lebih elok lagi memperbanyak sedekah dan memperbanyak doa, karena ada satu waktu di hari Jumat dan malam Jumat. Waktu itu doa kita makbul, tapi Allah rahasiakan kapan dianya. Apakah setelah Jumat? Apakah antara khutbah di antara dua khutbah khatib, atau setelah salat asar, atau di waktu yang lain? Maka perbanyaklah doa di hari Jumat. Barangkali munajat kita akan dikabulkan ketika dapat waktu yang mustajab untuk doa kita. Amin, insyaallah. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ni khatib mengajak untuk kita terus memperbaiki diri, untuk kita terus memeriksa amal, memeriksa hati, dan meningkatkan segala yang baik yang pernah kita buat, istiqamah dengan kebaikan kita. Dan yang paling penting di antara semua kebaikan itu adalah agar kita dalam setiap saat merasa diri diawasi oleh Allah, sehingga takut berbuat salah, takut berbuat dosa, takut menyimpang dalam hidup. Karena tidak ada yang kita buat kecuali Allah pasti tahu, tidak ada yang kita lakukan kecuali Allah pasti dengar, tidak ada yang kita buat dalam hidup kecuali Allah pasti lihat. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita adalah ciptaannya, dalam aturannya. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang mendatangkan rizki, dia yang mengatur kapan datang rizki, kapan rizki tertahan dari kita. Semua itu berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah, dan terus kita tingkatkan takwa dengan makna kita selalu merasa diri kita takut berbuat salah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada. Karena tak berarti orang kalau di masjid pasti benar yang dia buat, pasti bersih, pasti lurus. Enggak. Dan tidak pasti kalau ada orang di tempat maksiat dia pasti ahli maksiat, belum tentu. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berusaha untuk terus berada dalam koridor, takut untuk salah, takut untuk keluar. Karena bila keluar kita khawatir tak ada jaminan untuk bisa taubat, dan khawatir bila ketika meninggal nanti tetap dalam keadaan dosa, dan setelah itu kita semua akan menyesal, tapi menyesal tak ada gunanya di saat itu. Maka mari setiap saat kita muhasabah diri, setiap saat kita berusaha untuk memperbaiki diri, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi khatib bacakan surah An-Nisa ayat 94. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada para sahabat Nabi yang ikut jihad, yang ikut perang. Kata Allah, kalau kalian perang, jangan sampai kalian bertemu dengan orang dia menyatakan muslim, menyatakan tunduk, menyatakan taat, lasta mu'mina, engkau bukan orang beriman. Ketika itu kita tidak tahu apa dalam hatinya, ketika itu kita tidak tahu apa yang akan menjadi keyakinan dan keimanan dia. Tapi yang kita tahu, dia ketika berjumpa dengan kita, berjumpa dengan assalamualaikum, berjumpa dengan kita dengan kalimat-kalimat yang baik, berjumpa dengan kita dengan tanda-tanda iman, meskipun di hatinya dia beriman atau tidak. Nabi mengingatkan ketika ada seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid, membunuh seseorang yang ketika dia akan meninggal mengatakan la ilaha illallah. Nabi tanya, kenapa engkau tetap membunuhnya? Kata dia, saya yakin dia sudah dalam kondisi tidak ada lagi yang bisa melindungi dia.
pasti dia mati di tanganku. Dia sudah dalam kondisi, dalam keadaan susah, tak bisa lagi membela diri, tapi sengaja dia bersyahadat agar dia selamat. Apa kata Nabi? Hala syaqaqta an qalbih lita'lama aqalaha amla. Sudahkah engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah itu dengan iman atau tidak? Tentu saja sahabat Usamah terperanjat, tak berkira bahwa Nabi akan bertanya, sudahkah engkau belah dadanya? Tahukah engkau dalam hatinya dia mengatakan sungguh-sungguh atau tidak? Karena memang tak ada yang tahu isi hati orang. Dalam kesempatan yang lain, ada dua orang bertengkar datang pada Nabi, masing-masing menyampaikan argumennya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja satu di antara dua kalian ini yang mengadu kepadaku dia bersalah, tapi aku tidak menghukumi kalian illa mimma asma'u minhu, kecuali dari keterangan-keterangan yang aku dengar. Aku tidak tahu kejadian real yang terjadi di antara kalian, mana yang benar. Bisa saja ketika aku putuskan yang salah, aku posisikan benar, sehingga bila ada gara-gara keputusanku itu ada hak saudaranya yang terambil, fala ta'khudhu, jangan kalian ambil kalau kalian tahu itu salah. Fa innahu lahu, karena sesungguhnya hak seseorang itu untuk pemiliknya, dan bila aku putuskan untuk orang yang tidak tepat, itu berarti mengambil hak orang lain. Dan ketika kalian ambil, berarti kalian telah berani untuk mengambil akibat dari api neraka yang akan membalas kalian. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, dalam berapa keputusan, dalam berapa peradilan, dalam berapa penyelesaian masalah, boleh jadi ada orang yang memang bersalah tapi pandai bicara. Ada orang memang dia bersalah, dia pandai menjelaskan argumentasi sehingga dia terkesan benar. Lalu keputusan hakim akan menguatkan dia, keputusan pengurus masjid menguatkan dia, keputusan RT, keputusan lurah menguatkan dia, padahal dia salah. Dia pun mengaku salah dan dia tahu dalam hatinya saya salah. Tapi pihak hakim, pihak pemutus perkara, dia tak tahu kecuali hanya mendengar keterangan, dan keterangan itu yang akan diukur. Bila itu terjadi, salah hakim memutuskan, hakim tidak dengan sengaja memutuskan yang salah, dan dia tak dengan sengaja menegakkan yang batil menjadi yang hak, atau yang hak menjadi yang batil. Maka pihak-pihak yang tahu, jujurlah dengan diri kalian, karena sesungguhnya ketika kalian tak menampakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, kalian telah berani untuk berhadapan dengan api neraka sebagai balasan dari ketidakjujuran kalian. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita, Nabi pun tidak beramal dengan yang batin. Sehingga di zaman Nabi, Nabi tahu betul siapa yang munafik. Setiap orang yang dalam dirinya ada sifat munafik, itu Nabi tahu betul. Tapi Nabi tak pernah menghukumi orang itu dengan dibunuh, dengan murtad, atau dengan berbagai hukuman. Fa inni lam u'mar bidzalik, kata Nabi, aku tak disuruh untuk itu. Saya disuruh Allah untuk berbuat dengan yang nampak, dengan zahir.
lam unaqqiba ala qulubin nas. Saya tak disuruh untuk membuka apa yang ada dalam hati setiap orang, karena memang setiap hati itu menyimpan rahasia dan dia punya tabirnya masing-masing. Maka belajar dari ayat, belajar dari hadis, belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi dan dibuat oleh Nabi. Umat Islam dianjurkan, umat Islam diajarkan untuk tidak memvonis orang, menghukum orang, menilai orang dengan apa yang ada di dalam prasangka mereka. Jangan, karena kita ini tak tahu apa isi hati orang, kita tak tahu jalan pikiran orang, kita tidak tahu apa yang menjadi keyakinan setiap orang. Tapi lihatlah apa yang dibuat dengan fisik dia, apa yang dia katakan dengan mulutnya, apa yang dia buat dengan tangannya, apa yang dia buat dengan kakinya, apa yang dia buat dengan badannya. Hukumilah dengan itu. Karena bila kita menghukum sesuatu yang kita tidak tahu, kita berdasarkan menilai orang dengan sesuatu yang kita tidak tahu, at-taklif bima la yutaq, kita seakan membebani orang dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Sementara agama, at-taklif bima yutaq, agama memberikan kepada kita taklif, beban untuk menjalankan agama, menjalankan hidup berdasarkan agama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Makanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu juga bila ada orang dia berbuat, dia melakukan akad, dia melakukan sesuatu tindakan, tak perlu kita cari-cari ini orang ini memanfaatkan kesempatan atau gimana, orang ini oportunis atau bagaimana, tak perlu dicari-cari. Karena kata Al-Quran, wala tajassasu, tak usah kalian buka-buka file orang, tak usah kalian coba membuka tabir, cari-cari alasan, cari-cari sebab. Ini orang ini niatnya apa, orang ini maunya apa, orangnya targetnya apa, tak usah. Dan bila kita terbiasa dengan prasangka, terbiasa dengan asumsi, terbiasa menilai orang dengan sangka kita, inilah yang sering menyebabkan hidup bermasyarakat kita tak akan pernah sinkron, tak akan pernah hidup dengan tenang, tak akan pernah hidup dengan damai. Ukhuwah kita terancam karena setiap orang bisa dituduh, setiap orang bisa dinilai, setiap orang bisa dipersalahkan, padahal belum tentu dia salah. Namun sebaliknya, setiap orang perlu juga mendengarkan pesan Nabi, ittaqu mawaqifat tuham. Siapapun di antara kita, jangan kalian berada pada posisi kalian mudah dituduh orang. Jangan kalian berada pada posisi abu-abu. Jangan kalian berada pada posisi kalian bisa dinilai salah oleh orang. Berada pada posisi yang jelas saja bisa disalahkan orang, apalagi berada pada posisi yang tak jelas, berada pada posisi yang bisa dinilai orang salah. Makanya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kawal setiap perbuatan kita zahir dan batin itu baik, benar, di tempat yang baik, sesuai dengan aturan agama, sesuai aturan negara, sesuai adat istiadat, sesuai dengan yang dinilai baik oleh masyarakat kita. Karena bila kita berada pada posisi tertuduh, lalu orang menuduh kita, orang hanya bisa menilai dari yang zahir, orang tak bisa menilai dari yang batin. Orang tak tahu hakikat dalam diri kita, orang tak tahu keyakinan kita, orang tak tahu kita berfikir apa, orang tak tahu kita sebenarnya berada di mana, berada dalam keadaan apa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
dalam ranah akidah, dalam ranah keyakinan. Keyakinan itu letaknya di hati setiap orang muslim, di hati setiap orang. Jangan pernah menghukum keyakinan orang dengan duga, dengan sangka. Maka kadang-kadang kita kaum muslimin rahmati Allah, dengan menghukum hati orang, kadang mudah menuduh orang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan fasik, perbuatan nifak atau munafik kita kenal, atau mudah menuduh orang berbuat kufur. Jangan. Hukumilah setiap sesuatu sesuai dengan yang zahirnya, yang nampak kasat mata saja. Sebagaimana orang tak mau tertuduh, dia sama dengan kita tak mau tertuduh seperti orang yang kita tuduh. Orang bila merasakan sesuatu sakit secara hatinya, kita juga begitu. Orang bila fisiknya dipukul sakit, kita fisik dipukul juga sakit. Orang bila kehormatannya disebut, kehormatannya disinggung, sakit, kita sama. Maka jangan mudah menuduh orang berdasarkan sangka, asumsi yang dia belum tentu benar. Orang-orang tua kita di Melayu mengatakan, dalam laut dapat diukur, dalam laut dapat dikira, dalam hati tiada bisa dikira. Tiada yang tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Saking dalamnya hati, saking luasnya hati, tak bisa kita mengira apa yang menjadi keyakinan seseorang. Makanya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita kadang-kadang ketika orang berziarah ke kubur, dia berdoa, dia murni berdoa mendoakan orang dalam kubur, tapi kemudian sebagian menghukum dia telah meminta kepada yang dikubur, lalu dihukumi orang dengan hukuman syirik, dihukum orang dengan berbuat bid'ah. Datang dari mana hukum itu? Berdasarkan apa? Toh kita tidak tahu orang berdoa apa. Yang secara zahir, secara nyata, secara pasti, seorang beriman bila dia berdoa pasti berdoa kepada Allah. Bila meminta pasti meminta kepada Allah. Seorang beriman dimanapun berdoa, berdoa masuk kamar mandi, berdoa keluar kamar mandi, pasti doanya kepada Allah. Seorang beriman bila berdoa di pasar, berdoa naik kendaraan, berdoa di depan Ka'bah, berdoa di mana saja, doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Karena dalam hidupnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dia sudah berikrar ibadahnya hanya kepada Allah, memintanya juga hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrarnya begitu. Karena Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Lalu Nabi mengatakan, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Lalu dari mana datang hukumnya? Dari mana kita menghukum orang dengan syirik, dengan bid'ah, dengan fasik ketika dia berdoa, padahal dia seorang beriman dan agama mengajarkan beriman itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
وزد ودم وعنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك عن زين عبادك أشرف العباد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان فإنك بهم رحيم فإنك عليهم قدير. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسلط عليهم من يرحمهم وسلط عليهم من يرحمهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي. وإن الله تعالى قال في القرآن العظيم: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقم الصلاة.